Segala bentuk peristiwa yang terjadi, khususnya dalam sejarah peradaban Islam maupun dunia, tentunya memiliki sebab sehingga hal tersebut bisa ada atau terjadi. Termasuk jika kita ingin mengetahui sebab terjadinya Perang Salib atau Perang Suci pertama, serangkaian peperangan besar pada abad klasik yang mempertemukan dua kekuatan adidaya pada masanya, Daulah Islam di sebelah timur menghadapi gabungan kerajaan Kristen di sebelah barat. Perang Salib pada hakikatnya bukanlah perang yang didasarkan karena adanya konflik agama saja, namun lebih menjurus ke ranah politik, berupa perebutan kekuasaan antara Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dengan Kesultanan Islam Seljuk Raya. Gebrakan perluasan wilayah yang digaungkan oleh penguasa kedua Kesultanan Seljuk Raya, Sultan Alp Arslan, disebut oleh banyak sejarawan sebagai salah satu pemicu awal terjadinya Perang Salib pertama. Dalam masa perluasan wilayah tersebut, Daulah Bani Seljuk berhasil merebut kota suci Al-Quds atau Yerusalem dari tangan dinasti Fatimiyah pada 1070 Masehi. Berkuasanya Seljuk atas wilayah Baitul Maqdis justru malah membuat keberadaan kaum Kristen Yerusalem menjadi tidak nyaman. Pihak Kristen merasa bahwa otoritas Seljuk untuk Yerusalem menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka dalam beribadah di gereja Makam Kudus di Yerusalem. Atas perlakuan yang mereka anggap tidak adil tersebut, membuat benih kebencian pada Islam khususnya penguasa Muslim semakin meningkat dalam diri sebagian penduduk Kristen Yerusalem juga Eropa. Sementara dalam riwayat lain, menyebutkan bahwa kebencian umat Nasrani terhadap kaum muslimin dirasa wajar-wajar saja, mengingat ketika dinasti Fatimiyah berkuasa atas Yerusalem pada awal abad ke-11 Masehi, Al-Hakim bi Amrillah, penguasa ke-6 Fatimiyah yang terkenal keras terhadap non-muslim, menyeru pasukannya untuk menghancurkan gereja-gereja dan merusak sistem kerukunan antar umat beragama yang telah dirasakan oleh penduduk Yerusalem pada masa itu. Dua poin atau dua peristiwa ini rasanya cukup menggambarkan kita bagaimana kebencian kaum Kristen Yerusalem juga Eropa terhadap kaum muslimin kembali meningkat pada masa-masa itu. Kembali ke periode perluasan wilayah oleh Bani Seljuk Turki. Pasukan Sultan Alp Arslan yang terus-menerus melebarkan wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Asia Kecil atau Anatolia di Romawi Timur harus menghadapi tantangan berat dari 200.000 pasukan Bizantium yang dipimpin oleh komandan mereka, Romanus Daijins IV, dalam pertempuran di Manzikert pada 25 Agustus 1071 Masehi. Namun dengan izin Allah, Sultan Alp Arslan yang hanya dibekali dengan 15.000 pasukan saja justru berhasil memenangkan pertempuran menentukan tersebut. Bagi para bangsawan Romawi Timur, kekalahan di Manzikert menjadi salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Bizantium. Karena selain sangat merugikan, kekalahan tersebut juga disebut aib yang telah menjatuhkan harga diri dan kehormatan Romawi Timur. Sementara, takluknya sebagian besar Anatolia di tangan Bani Seljuk diikuti oleh jatuhnya kota-kota besar seperti Edesa di Suriah dan Antokiah di Romawi Timur ke tangan Daulah Islam Seljuk beberapa tahun setelahnya. Bahkan, sebuah kesultanan dengan nama Seljuk Rum juga didirikan di Anatolia oleh Sulaiman bin Kultamis, yang merupakan kerabat dari Sultan Alp Arslan pada 1077 Masehi. Merasa bahwa kekuasaannya semakin menciut dan terancam oleh keberadaan Bani Seljuk Turki, maka pada tahun 1095 Masehi, Kaisar Bizantium Alexios I Komnenos memohon kepada Paus Urbanus II agar membantunya untuk melawan kekuatan Daulah Islam Seljuk. Permohonan Kaisar Alexios tersebut dipandang sebagai kesempatan besar oleh Paus Urbanus untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dan mempersatukan kembali gereja Yunani di sebelah timur dan gereja Roma di sebelah barat yang saat itu tengah terpecah belah.
Maka pada 26 November 1095 Masehi, melalui Dewan Clermont di Perancis, Paus Urbanus II mulai menyerukan kepada seluruh warga Eropa dengan menyampaikan sebuah pidato yang dibumbui dengan banyak propaganda atau hoax terkait perlakuan penguasa Muslim kepada penduduk Kristen Yerusalem. Mulai dari mereka dibantailah, dijadikan budak, para wanita diperkosa, gereja-gereja dihancurkan kemudian diubah jadi masjid, dan masih banyak lagi. Dan yang tidak masuk akalnya lagi, Paus Urbanus menyerukan bahwa barang siapa yang turut ikut andil dalam perang salib, maka semua dosa yang pernah orang itu lakukan akan terhapuskan, sekalipun itu adalah dosa besar. Semua berita bohong yang disampaikan oleh Paus Urbanus II semata-mata agar dapat memobilisasi orang-orang Eropa agar mau ikut bertempur dalam peperangan salib. Pada pertengahan 1096 Masehi, dengan dikomandoi oleh Peter de Hermit, seorang pendeta asal Perancis, sebanyak 150.000 pasukan salib pada akhirnya tiba di Konstantinopel. Namun, mereka bukanlah pasukan salib yang diharapkan oleh Kaisar Alexios, karena pada dasarnya, kebanyakan dari pasukan ini terdiri dari para rakyat jelata yang kehilangan harapan hidup dan kelaparan akibat krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Para sejarawan biasa menyebut gelombang pertama pasukan salib ini dengan sebutan pasukan salib rakyat. 150.000 pasukan yang tengah lapar, tanpa memiliki teknik dasar dalam berperang dan persiapan yang matang, kemudian coba diberangkatkan oleh Kaisar Alexios menuju Anatolia pada Agustus 1096 Masehi. Bukannya fokus pada tujuan untuk merebut kembali sebagian wilayah Anatolia yang sebelumnya ditaklukkan oleh Seljuk, para pasukan salib ini malah asik menjarah dan merampok desa-desa di Anatolia. Akibatnya secara tanpa sadar, pasukan salib ini berhasil dipecah belah dan dihancurkan oleh pasukan Sultan Kilij Arslan dari Seljuk Rum di sebuah lembah dekat dengan desa Drakon, Iznik, Turki. 1 bulan setelah takluknya gelombang pertama pasukan salib oleh pasukan Seljuk, sekitar 60.000 gelombang kedua pasukan salib pada akhirnya tiba di Konstantinopel secara bertahap sejak November 1096 Masehi hingga sepenuhnya terkumpul dan siap berperang pada April 1097 Masehi. Berbeda dari gelombang pertama sebelumnya, gelombang kedua pasukan salib ini rata-rata adalah pasukan profesional, terlatih, juga pemberani. Para sejarawan biasa menyebut gelombang kedua pasukan salib ini dengan sebutan pasukan salib pangeran, karena memang pasukan salib kali ini dikomandoi oleh 4 orang pangeran dari berbagai kerajaan Kristen di Eropa. Mereka adalah 2 orang bersaudara, Geoffrey dan Baldwin dari Belen, Prancis, Bohemond dari Taranto, Italia, juga Raymond IV dari Toulouse, Prancis. Pada akhir April 1097 Masehi, dengan dikawal oleh Panglima Bizantium Tatikios bersama pasukan, rombongan pasukan salib ini kemudian diberangkatkan menuju semenanjung Anatolia dengan armada kapal laut Bizantium. Selama perjalanan menuju Anatolia tersebut, iringan pasukan salib ini dipertemukan dengan sisa pasukan salib pada gelombang pertama sebelumnya, sehingga total keseluruhan pasukan salib kala itu mencapai ratusan ribu pasukan. Pada 18 Juni 1097 Masehi, armada pasukan salib ini untuk pertama kali berhasil menaklukkan Nikea atau Iznik, yang kala itu merupakan ibu kota dari Kesultanan Seljuk Rum. Dari Nikea, pasukan salib kemudian terbagi menjadi 2 pasukan. Yang satu dipimpin oleh 2 orang bersaudara, Baldwin dan Geoffrey of Belen, menuju Edessa di Suriah. Sementara yang satunya lagi dipimpin oleh Bohemond dan Raymond IV menuju Antokia, wilayah Seljuk Rum yang sebelumnya direbut dari Romawi Timur. Pada bulan Maret 1098 Masehi, pasukan salib berhasil menaklukkan Edessa dan mendirikan kerajaan Latin pertama atas permintaan bangsawan di sana, dengan Baldwin sebagai raja pertamanya. Tak mau kalah dari pasukan yang dipimpin oleh Baldwin dan Geoffrey, Bohemond dan Raymond IV juga berhasil menguasai Antokia pada pertengahan tahun 1098 Masehi, sekaligus mendirikan kerajaan Latin II dengan Bohemond sebagai rajanya. Namun, dengan berdirinya kerajaan Latin di Antokia, itu artinya telah mengkhianati kesepakatan awal antara para komandan pasukan salib yang telah mengambil sumpah setia pada Kaisar Bizantium yakni Alexios sebelumnya, di mana seharusnya bekas wilayah Bizantium
yang berhasil direbut kembali oleh pasukan salib seperti Antioquia harusnya diserahkan kepada Kaisar Alexios. Namun nyatanya Boheman dari Taranto malah mendirikan kerajaannya sendiri di Antioquia. Pengkhianatan ini kemudian menyebabkan perselisihan di antara kedua pihak kembali terjadi lagi. Berlanjut dari Edessa dan Antioquia, sisa kedua pasukan salib yang masing-masing dipimpin oleh Geoffrey of Bellon dan Raymond IV ini kemudian bergerak menuju target utama yakni Yerusalem. Tepatnya pada 15 Juli 1099 Masehi, pasukan ini berhasil merebut kota Yerusalem dari kuasa dinasti Fatimiyah Mesir. Di Yerusalem sendiri, pasukan salib kemudian mendirikan kerajaan Latin III di atas 70 hingga 100 ribu mayat penduduk Yerusalem yang menjadi korban pembantaian dengan Geoffrey of Bellon sebagai raja pertamanya. Kisah penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib, teman-teman bisa saksikan pada video kami sebelumnya. Tak puas dengan penaklukan Yerusalem, beberapa tahun berikutnya, sisa-sisa pasukan salib di bawah komando Raymond IV berhasil menaklukkan dan menguasai kota Tripoli tahun 1109 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin keempat di sana dengan Raymond IV dari Toulouse sebagai rajanya. Dengan berdirinya 4 kerajaan Latin sekaligus dalam perang salib edisi pertama ini menjadi sebuah tanda kekalahan telak daulah-daulah Islam yang saat itu kondisinya hampir serupa dengan apa yang dialami umat Islam masa kini. Salah satunya kurangnya persatuan antara satu dengan yang lain.